Jauh sebelum dunia modern terbentuk, manusia sudah membangun peradaban besar. Mereka menciptakan kota, ilmu pengetahuan, kepercayaan, dan sistem hidup yang luar biasa. Sebagian mencapai kejayaan yang tak tertandingi. Sebagian runtuh dan ditelan waktu. Jejaknya masih ada. Ceritanya belum selesai. Inilah seri peradaban kuno di Belajar Sejarah. Tempat masa lalu berbicara, dan kita belajar darinya. Kalau kita dengar kata peradaban kuno, biasanya yang kebayang itu bangunan tua, reruntuhan batu, dan cerita masa lalu yang kelihatannya jauh banget dari hidup kita sekarang. Tapi sebenarnya, peradaban kuno itu bukan sekadar cerita lama. Mereka adalah eksperimen besar manusia tentang bagaimana hidup bersama, mengatur sumber daya, menghadapi alam, dan bertahan dalam jangka panjang. Dan salah satu eksperimen paling menarik itu adalah peradaban Maya. Karena Maya ini unik. Mereka pintar banget, teknologinya maju, ilmunya dalam, tapi kota-kota besarnya justru ditinggalkan. Dan dari sinilah pertanyaan besar itu muncul. Kalau mereka sepintar itu, kenapa sistemnya bisa runtuh? Apakah mereka benar-benar menghilang? Atau kita saja yang terlalu menyederhanakan ceritanya? Peradaban Maya berkembang di wilayah Amerika Tengah, meliputi Meksiko bagian selatan, Guatemala, Belize, dan Honduras. Ini bukan wilayah yang gampang, bukan lembah sungai besar seperti Nil, bukan dataran luas seperti Mesopotamia. Ini wilayah hutan, hujan tropis. Tanahnya nggak selalu subur, hujannya nggak selalu bisa diprediksi. Dan justru di kondisi seperti ini, orang Maya membangun sistem hidup yang kompleks dan bertahan ribuan tahun. Perjalanan mereka dimulai sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Awalnya, mereka hidup sebagai komunitas kecil yang bergantung pada pertanian. Jagung jadi pusat segalanya. Buat Maya, jagung bukan cuma makanan. Jagung adalah identitas. Dalam kitab suci mereka, Popol Vuh, manusia diceritakan diciptakan dari jagung. Artinya, gagal panen bukan cuma masalah ekonomi. Itu masalah eksistensial. Dari komunitas kecil ini, pelan-pelan muncul pemukiman yang lebih besar. Lalu kota, dan kota Maya itu bukan tumbuh sembarangan. Mereka dirancang, ada pusat kota, ada bangunan ritual, ada istana, ada area tempat tinggal. Kota seperti Tikal-Kalakmul, Palenque, Copan, dan Chichen Itza bukan desa besar, itu kota metropolitan di zamannya. Penduduknya puluhan ribu, dengan sistem logistik, administrasi, dan kepercayaan yang rumit. Yang bikin luar biasa, semua itu dibangun tanpa besi, tanpa baja, tanpa roda, dan tanpa hewan penarik. Tidak ada kuda, tidak ada sapi. Semua mengandalkan tenaga manusia dan pengetahuan. Batu-batu besar dipotong, dipindahkan, dan disusun dengan presisi tinggi. Banyak bangunan Maya punya hubungan langsung dengan astronomi. Tangga piramida, arah bangunan, letak, pintu, semua seringkali disesuaikan dengan posisi matahari di hari tertentu. Ini menunjukkan satu hal. Orang Maya bukan cuma arsitek. Mereka ilmuwan langit. Bagi Maya, langit adalah sistem yang harus dipahami. Matahari menentukan musim tanam. Bulan mengatur ritual. Venus bahkan dianggap simbol perang dan kekuasaan. Mereka mencatat pergerakan planet selama ratusan tahun tanpa teleskop, tanpa jam, hanya dengan pengamatan teliti dan pencatatan generasi ke generasi. Dari sinilah lahir sistem kalender Maya yang sering disalahpahami. Kalender Maya bukan satu kalender. Mereka punya beberapa sistem waktu yang berjalan bersamaan. Ada kalender ritual, ada kalender matahari, ada hitungan panjang untuk periode ribuan tahun. Banyak orang modern mengira kalender Maya meramalkan kiamat, padahal tidak ada satupun teks Maya yang bilang dunia akan berakhir. Yang ada hanyalah akhir satu siklus dan awal siklus baru. Sama seperti jam 0 bukan kiamat, itu reset. Dalam matematika, Maya juga luar biasa. Mereka sudah mengenal konsep angka 0. Ini penting banget. Tanpa 0, sistem matematika lanjutan hampir mustahil berkembang. Di saat banyak peradaban lain masih menghitung secara sederhana, Maya sudah pakai sistem berbasis 20. Mereka bisa menghitung waktu, jarak, dan peristiwa dengan presisi tinggi. Di bidang pertanian, Maya bukan perusak alam.
Mereka mengembangkan sistem ladang terangkat di daerah rawa. Mereka bikin terasering di dataran tinggi, mereka bangun kanal untuk mengatur air hujan. Artinya, mereka menyesuaikan diri dengan alam, bukan melawannya. Inilah yang memungkinkan populasi besar hidup di wilayah yang kelihatannya nggak ideal. Secara sosial, masyarakat Maya sangat terstruktur. Ada raja yang disebut Ajau. Raja bukan cuma pemimpin politik, dia simbol kosmik, penghubung antara manusia dan dewa. Ada bangsawan, pendeta, prajurit, petani, pengrajin, agama, dan politik menyatu. Ritual bukan cuma urusan spiritual, tapi juga legitimasi kekuasaan. Pengorbanan manusia memang ada, tapi sering dilebih-lebihkan. Buat Maya, pengorbanan adalah simbol keseimbangan, bukan kekerasan tanpa makna. Sekarang kita masuk ke bagian krusial. Peradaban Maya bukan satu kerajaan besar. Mereka adalah kumpulan negara kota. Setiap kota punya raja sendiri, ambisi sendiri, aliansi sendiri. Kadang berdagang, kadang bersekutu, sering berperang. Perang bukan hal asing, dan perang ini memakan sumber daya besar. Sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, tanda-tanda masalah mulai muncul. Prasasti berkurang, bangunan berhenti dibangun. Lalu kota-kota besar mulai ditinggalkan, bukan dihancurkan, bukan dibakar, ditinggal. Ini bukan kiamat. Ini proses. Penelitian modern menunjukkan adanya kekeringan panjang yang terjadi berulang kali. Curah hujan menurun drastis. Pertanian terganggu, air bersih menipis. Di masyarakat besar, krisis pangan itu pemicu segalanya. Ditambah perang antar kota yang semakin sering, sumber daya habis, kepercayaan pada pemimpin runtuh. Dan ketika sistem kepercayaan runtuh, legitimasi raja ikut runtuh. Ada juga faktor kerusakan lingkungan. Hutan ditebang terlalu banyak. Tanah kehilangan kesuburan. Sistem yang tadinya seimbang, perlahan runtuh dari dalam. Yang penting untuk dipahami adalah ini. Orang Maya tidak punah. Mereka pindah. Mereka beradaptasi. Beberapa wilayah ditinggalkan, tapi wilayah lain berkembang. Chich, Enitsi, adalah contohnya. Ketika Spanyol datang ratusan tahun kemudian, Maya masih ada. Masih hidup, masih punya bahasa. Masih punya budaya. Bahkan, sampai hari ini, jutaan keturunan Maya masih hidup di Amerika Tengah. Jadi sebenarnya, Maya tidak pernah menghilang. Yang runtuh adalah sistem kota klasiknya. Kisah Maya adalah peringatan bahwa sepintar apapun peradaban, dia tetap rapuh. Kalau alam, diabaikan. Kalau konflik, dibiarkan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesarnya. Maya tidak hilang. Mereka berubah. Dan lewat kisah mereka, kita belajar memahami diri kita sendiri. Karena memahami masa lalu adalah cara terbaik untuk memahami dunia hari ini. Peradaban boleh runtuh, kota bisa hancur, dan waktu terus berjalan. Tapi ide, pengetahuan, dan pelajaran dari masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap peradaban kuno meninggalkan pesan tentang kejayaan, tentang kesalahan, tentang manusia. Dan selama kita mau belajar, sejarah akan selalu relevan. Terima kasih sudah mengikuti seri peradaban kuno di Belajar Sejarah. Sampai jumpa di kisah masa lalu berikutnya.